Suka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Garing guys! Garing. Garing nih garing. Garing. Cica galing. Suka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Garing guys! Garing. Garing nih garing. Garing. Cica galing. Suka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Arfi tuh salah satu orang yang doyan baca buku. Masya Allah, tabarakallah, keren banget Ibu Arfi. Dan dalam rangka Hari Buku, sekarang tuh nasional apa internasional? Internasional juga ya. Jadi ini adalah sebuah himbauan Detikers untuk kita ingat lagi bahwa baca buku itu sepenting itu. Karena apalagi di tengah gempuran doom scrolling sosial media yang ngedistract fokus, obatnya adalah membaca buku kembali supaya fokus kamu tuh bisa ke latih lagi. Dan ingat aja Detikers ya, mungkin buat kamu yang belum suka baca buku atau mungkin ngerasa kayak kok susah ya gue buat suka baca buku. Jadi salah satu yang memotivasi gue misalnya untuk maksain baca buku itu adalah karena baca buku itu adalah ngejimnya otak kita Detikers ya. As if kita tuh kalau badan kan ngejimnya weightlifting gitu, weight training gitu. Nah si baca buku itu adalah exercise buat otak. Jadi sebetulnya bagus banget untuk menambah fokus lagi gitu ya. Ibu Arfi sekarang lagi baca buku apa? Kita akan tunjukkan ya. Nih, ini adalah buku dari Mark Manson yang lagi gue pinjemin sama Arfi. Dan ini adalah buku kategorinya self help book gitu Detikers ya. Buku-buku yang biasanya ngasih kisi-kisi tentang kehidupan gitu. Apa yang harus kamu lakukan di kehidupan. Ini adalah salah satu buku self help yang bikin gue lumayan ketagihan sama self help book. Karena ringan banget bacanya. Dan ini judulnya mohon maaf agak kasar ya, The Subtle Art of Not Giving a F. Nah tapi gue mau sensor nih si F wordnya ini. Gue mungkin mau review sedikit tentang buku ini. Si F word ini mungkin kita ganti aja dengan attention. Ini buku yang bagus banget yuk karena dia tuh ngasih tahu, ngajarin kita. Mungkin gue bisa simpulin dalam 2 poin besar gitu ya. Kalau yang pertama tuh lo tuh bertanggung jawab atas reaksi yang lo keluarkan gitu. Jadi kita tuh gak bisa kontrol orang lain gitu ya. Orang lain mau berbuat ke kita tuh kayak gimana tuh that's beyond our control. Tapi the way we react through them itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kita. Jadi mungkin ada orang yang marah-marah sama kita gitu ya. Nah itu tuh keputusan lo mau marah balik sama dia tapi capek atau mau kayak ya udah tinggalin aja gitu dan lo introspeksi sendiri aja gitu. Mungkin ada orang yang kayak ngefitnah lo nih yang pasti piringnya nggak disimpan lagi ya ke wastafel gitu. Ternyata padahal itu bukan lo. Ya udah itu reaksinya lo mau marah atau lo mungkin mau diemin aja karena gue ngerasa itu bukan piring gue sepenuhnya atas kondisi lo. Dan juga ngajarin bahwa sebetulnya mindset lo tuh nggak sepenting itu juga bagus banget ketika diajarin sama buku ini gitu. Karena seringkali kita tuh ngerasa kayak we are the center of the universe padahal kayak enggak gitu. Your attention is very limited gitu ya. Jadi kadang mungkin buat kamu yang ngerasa kayak gue tuh harus ngasih atensi ke semua hal yang terjadi pada hidup gue, which is draining banget dan melelahkan banget. Di buku ini diajarin gak usah. Pilih aja hal-hal yang penting dalam hidup lo. Misalnya keluarga juga siapa? Apakah nyokap lo, adik lo, bokap lo gitu. Jadi nggak harus semua gitu terjadi sama keluarga lo yang keluarga besar. Ya udah kalau misalnya emang lo ngerasa dia nggak deket-deket amat, nggak usah yang terlalu gimana banget. Jadi ini adalah salah satu buku yang ringan untuk dibaca. Bahkan sebelum gue beli, gue ngeliat ada seorang book reviewer bacain ini katanya udah sampai 5 kali. Nah sekarang gue baca ini tuh kayaknya udah 2,5 kali deh. Sempat waktu itu pas sebelum dipinjam Arfi gue baca juga. Karena emang seringan itu. Jadi gue pas mau pinjemin ke Arfi di jalan gue baca tiba-tiba udah dapat 20 halaman gitu. Dan bukunya bahasanya tuh kayak bahasa casual dan sehari-hari banget. Recommended. Kalau Arya udah buku apa? Aku tuh ingat buku yang satu itu. Kebetulan pada saat itu emang lagi Bestselling di mana-mana. Iya, enggak. Lagi rame-ramenya stoicism. Jadi menurut aku tuh relate banget ketika baca buku yang satu itu. Habis itu aku dengerin podcastnya Marissa Anita. Nah di situ kan Marissa Anita memang bicara banyak tentang masalah stoicism. Jadi
satu hal yang aku pelajari adalah memang kita nggak bisa mengontrol orang lain, kita bisa kontrol diri kita sendiri. Jadi kita belajarlah untuk mengontrol diri kita sendiri aja gitu loh. Dan termasuk untuk tidak memperhatikan hal-hal yang nggak penting. Jadi kayak ya udah mikirnya yang penting-penting aja buat diri kita lah gitu, nggak usah mikirin orang lain. Dan buku itu sangat relate banget. Itu bisa jadi apa ya? Starter yang menyenangkan sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang Stoicism. Betul ya, itu adalah salah satu rumus kehidupan yang katanya bisa menenangkan juga The Tickers ya. Terus udah gitu, ini punya siapa ya, Bu Anas ya? Bukan, itu punya Anas. Favorit Anas ya? Iya, ini ada buku bahasa Indonesia The Tickers ya, which is ringan banget nih karena dia juga nggak tebel tuh, jadi kalau mau mulai baca nggak intimidating ya. Ini kayaknya bisa dibaca buat yang, sudah gitu nggak padat-padat juga tuh. Jadi bisa mungkin buat yang mau. Ya, ini pasti buku self help juga nih. Judulnya adalah A Gentle Reminder tentang menemukan, memulihkan dan menguatkan diri. Wow, dari Bianca Sparacino. Ini kayaknya buku translatean ya. Berarti udah ditranslate ke bahasa Indonesia gitu. Ini juga pasti adalah tipe-tipe buku yang gua suka nih. Ini apa namanya? Terbitan 2023 ya, baru beli ya Nas ya? Oh, mau dong nanti gue pinjem ya. Ini kayaknya very light book. Good. Setuju. Tuh udah gitu juga ini kayak ada satu halaman yang cuma satu quote gini doang gitu. Jadi bacanya itu sebetulnya kelihatan banget bakal bisa cepet gitu ya. Oke, sambil Aryo menjilat keripiknya ya. Habis. Silakan dibuka lagi. Aku mau ada buku apa lagi ya? Oh, ini kita jadi book club ya ceritanya hari ini lagi jadi bookworm. Aku mau liatin buku favoritnya Arfi. Arfi, coba. Kalau buku favoritnya Arfi seperti biasa karena seperti kita tahu bahwa Arfi adalah pecinta dari Harry Potter. Gila, Arfi tuh bukan cuma nonton filmnya guys, tapi dia baca juga bukunya berulang-ulang ya Vi ya. Gila sih, keren banget. Oh, ini salah satu buku pertama berarti. Oh, iya, ini ya? bahkan sampai-sampainya warna hijau gitu, gemes banget tuh. Dan bahkan hari ini Arfi menggunakan kaos kaki dari Harry Potter. Menunjukkan kalau dia pecinta Harry Potter banget ya. Oh iya kanan dia bener. Baru beli kemarin itu ya di acaranya Trans Orkestra. Itu Hufflepuff ya? Karena warna kuning. Ya ini salah satu buku yang juga gue suka dan emang dari awal pertama kali keluar banget. Pada saat itu gue cuma coba-coba doang karena temen gue bilang bagus loh gitu. Terus udah gitu gue nggak ya kayak penasaran aja ikutan baca, ternyata suka banget. Akhirnya dari buku pertama sampai akhirnya buku ke-7-nya gue ya bacain Harry Potter ini. Ya. Dan gue suka banget juga. Habis itu keluar filmnya dan satu-satunya film yang menurut gue diadaptasi dari novel tapi tetap gue dapet feelsnya itu adalah Harry Potter. Gak tau kenapa. Karena kalau Lord of the Rings gue ngerasa banyak banget yang tidak sesuai dengan imajinasi gue. Tapi kalau Harry Potter tuh ya memang ada beberapa yang gak pas gitu ya. Kayak Harry Potternya gak sesuai dengan yang gue bayangkan dengan Daniel Radcliffe. Tapi terus gue bisa menerima itu gitu di film pertama juga ya udah bisa nerima. Dan gue jatuh hati sama Harry Potter abis itu. Ingat gak lo berarti lo zaman dulu kelas berapa yuk pas Harry Potter awal-awal muncul? Lupa gue. Apa? Udah kuliah lagi gila kali ya. Enggak, gue lupa. SMP, SD? Enggak sih, kalau SD enggak sih. SMP. Nonton dulu apa baca bukunya dulu? Baca bukunya dulu. Buku dulu, iya ya. Dan bukunya tuh, ini bukan yang jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang itu mah kan tebel banget kan. Ini tentang Slytherin doang. Oh. Cuma Sapula doang yang versi Slytherin. Oh paham. Makanya covernya beda ya. I see. Iya bikin cantik sih menurut gue. Berarti lu tuh ngoleksi, Pi. Maksudnya, ya sebenarnya yang lu baca pertama kali pasti bukan yang ini dong. Tapi lu ngumpulin beli lagi yang kayak ginian deh. Gila. Just in. Iya untuk lo punya aja kan, koleksi kan. Berarti emang dia benar-benar fans beratnya Harry Potter sih. Wow. Gokil ya. Ini di belakangnya ada tulisan bagus banget. Or perhaps in Slytherin, you will make your real friends. Those cunning folks use any means to achieve their ends. The sword in hat. Ada tulisannya juga kalau ini adalah dipublikasikan untuk merayakan 20 tahunnya dari pertama kalinya Harry Potter and the Philosopher's Stone itu dipublikasikan. I see, ya. Dan Arfi juga kebetulan memang pecinta warna hijau juga ya, jadi cocok ya. Oh iya? Wow, what a coincidence ya. Ini berarti ada edisi yang cover Hufflepuff juga. Gryffindor. Gak apa-apa nanti.
Nggak apa-apa. Nah nanti kamu carinya berarti di kolektor udah lebih mahal ya Vi ya kalau sekarang-sekarang. Ya kan? Kalau dulu kan masih kayak diterbitkan di toko-toko buku pasti kan ya ada gitu. Nih berikutnya gue ada Hae Min Sunim nih, salah satu author dari Korea yang bagus banget. Dia sebetulnya tuh buku self help book. Ini judulnya adalah The Things You Can See Only When You Slow Down gitu ya. Jadi di dunia yang sangat rushing banget, kadang kita tuh ngerasa kayak ngapain sih buru-buru amat. Nah ini, bacalah ini. Dan itu bacaannya ringan banget karena cuma kayak 4 kalimat beres gitu, 4 kalimat beres gitu. Terus banyaknya tuh isinya memang yang motivasi. Mungkin buat kamu yang lagi ngerasa feeling low baca buku ini tuh, ini kayak ngebantu banget ya. Ini kayak misalnya isinya tuh cuma when you open your eyes the next morning your mind and body will be ready. I can guarantee that. Udah gitu doang. Ini punya aku. Aku juga ada satu lagi yang satu lagi judulnya apa ya, pokoknya yang dari Hae Min Sunim juga. Kalau mau pinjam Manas boleh ya. Terus udah gitu juga buku yang sebetulnya kayak quote-quote dari monk atau mungkin dari apa namanya biksu-biksu gitu ya, banyak juga dimasukin di sini gitu. Ini bagus banget nih dari Hae Min Sunim, salah satu best author from Korea yang bukunya udah ditranslate ke lebih dari 50 bahasa ya. Ini juga yang lagi dibaca nih. Oh, dan akhir tahun juga akhir tahun kemarin Hae Min Sunim ini sudah menerbitkan di versi bahasa Indonesianya. Jadi udah bisa dibeli versi bahasa Indonesianya. Wow, amazing. Tuh silakan ya. Dan jadi hampir semua bukunya kok nggak cuma satu yang ini doang. Hampir semua bukunya udah masuk Indonesia juga. Silakan dicari. Karena sebetulnya kan dia bahasa Korea ya, terus ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi berarti bahasa Indonesia udah ada ya. Ini by the way reminiscing dikasih sama mantan tim kreatif kita juga sama Jasmine. Dulu Mine waktu sebelum cabut gitu ya, karena dia mau ngejar mimpinya di tempat lain, dia ngasih ini judulnya Breast and Eggs Miko Kawakami. Ternyata ini adalah sebuah novel. Nah, I'm not a big fan of novel gitu ya, karena gue ngerasa kayaknya gue tuh terlalu sibuk mencari jawaban tentang hidup ya. Tapi pas baca novel tuh selalu menyenangkan, karena salah satu partner teman baca gue, which is hostnya Detik Sore ya, Iza Makbira, dia tuh cinta banget novel gitu, karena memang Pisces aja gitu. Tapi ternyata memang novel tuh sebagus itu sih Detikers buat mengasah kreativitas kamu. Karena gue inget gue baca novel sekali dipaksain gitu ya, karena gue lagi enak sama buku self help book. Itu imaginasinya sampai sekarang nempel banget gitu. Dan ini juga gue bacanya meskipun pelan-pelan banget, karena dia sangat padat dan bahasa-bahasanya beyond. Meskipun ini dari writer Jepang tapi ditranslate ke bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya juga menurut gue lumayan complicated. Jadi gue banyak belajar vocab-vocab baru gitu. Cuma lagi-lagi menurut gue baca buku kayak gini tuh gak usah satu-satu lo translate, lo baca aja. Nanti lo juga kayak by the end of the paragraph lo akan ngerti gitu artinya tuh apa. Nah, terus sama satu lagi nih, kalau misalnya gue lagi udah bosan nih baca buku bahasa Inggris, Detikers, jangan lupa kembali ke baca buku bahasa Indonesia. Dan percayalah, tiap lo habis baca buku bahasa Inggris misalnya ya, atau bahasa asing, karena temen gue ada yang bisa bahasa Perancis, dia baca buku bahasa Perancis, butek banget sih ya. Habis itu tiap kali ke bacaan buku bahasa Indonesia tuh kayak bacanya tuh jadi cepat banget dan jadi fresh banget. Nah ini tuh selaras dengan tadi yang Aryo bilang tentang si stoicism. Ada orang Indonesia yang mentranslate ke dalam bahasa Indonesianya. Stoicism itu adalah filosofi teras. Nah itu adalah Henry Manampiring. Henry Manampiring itu tuh sempat bikin buku judulnya Filosofi Teras, ngejelasin tentang filosofi Stoicism di Indonesia. Nah dan gak nyangka dia tuh ngejual juga buku namanya The Alpha Girls Guide. Pas gue baca, ini gue baca udah di my late 20s ya. Ini adalah buku yang bagus banget nih buat cewek-cewek yang mencari jawaban hidup, apalagi buat kamu yang umurnya tuh masih 20-an awal gitu. Dan ini sangat-sangat well written untuk seorang laki-laki yang kayaknya bisa mengerti perempuan banget. Dan pesannya juga bagus banget nih buat cewek-cewek gitu ya, karena mungkin dari kecil tuh kita sering dijejeli bahwa perempuan itu tinggal nunggu Prince Charming aja ya, dari film-film kartun. Padahal nggak kayak gitu, perempuan tuh harus menjemput kesempatannya sendiri gitu, dengan go out, mencari hobi kamu, mencari kamu tuh sukanya di mana, kebiasaan kamu di mana, baru kamu akan mendapatkan fulfilling life gitu. Jadi bukan cuma kayak semata-mata diem aja nunggu orang nyamperin gitu. Bagus banget, Henry Manampiring, very recommended. Itu dia review buku-bukunya ya Detikers. Mungkin buat kamu yang udah lama gak baca, silakan untuk baca lagi. Dan gue rekomen juga untuk taruh buku Anda di kloset. Karena kemarin gue sempat udah malas baca, gue taruh aja di sebelah kloset di atas tisu gitu buku, dan pelan-pelan gue baca. Karena ternyata gue menemukan ya yuk, daripada scrolling sosial media, ternyata itu tuh bikin makin gak fokus kalau buang air besar. Karena dia tuh kan makin memecah konsentrasi kita ya. Sedangkan pas gue paksain gue baca, gue jangan bawa HP gitu ya, aku lancar gitu. Jadi sekarang tuh gue tiap pagi ya udah aja duduk gitu ya sebelum mandi baca. Tiba-tiba aku pup sendiri gitu. Jadi ini tuh bisa memancing juga untuk Anda buang air lancar di pagi hari ya. Nah kalau di kasur tuh
Enggak sih gua. Iya. Karena kalau di kasur tuh gua pengennya iya banyak lah caranya ya. Cuma ternyata Arfi worksnya di kasur. Ya. Kalau aku worksnya di makan pepaya ya. Oh Itu iya, works banget lancar buat aku. juga. Nggak usah pakai handphone, nggak usah pakai buku, dia akan Lancar, benar. aman aja. Bahkan kalau itu suka takut kebobolan ya, suka takut kelepasan maksudnya. Kayak Ditambah kalau kita lagi kerja gini kan kadang-kadang suka kelepasan. iya, akhirnya kita harus bolak-balik ke toilet ya kan. Suka tiba-tiba lagi ngomong gak pengen apa-apa, tiba-tiba ada urgent call, suka gitu. Dia emang suka mengejutkan sih ya. Kalau ini tuh dia assalamualaikum, kalau papanya nggak assalamualaikum dulu yo. Enggak bener. Nah, tapi kenapa kita bahas masalah buku-buku ini? Iya, Karena kenapa sih? tadi disampaikan bahwa hari ini adalah Hari Buku Internasional. Yeay. Setiap tanggal 23 April. Jadi para pembaca buku di seluruh dunia itu ngerayain Hari Buku dan Hak Cipta sedunia. Perayaan ini dibuat sebagai bentuk kepedulian terhadap minat dan pentingnya ngebaca bagi masyarakat dunia. Dan yang menetapkan tanggal ini adalah United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Alasan pemilihan tanggal ini nggak lain dan nggak bukan adalah karena banyak penulis besar yang meninggal di tanggal yang satu ini. Alhasil konferensi pun diadakan pada tanggal 23 April 1995 di Paris. Nah di momen ini jadi perayaan pertama kalinya buat memperingati segala hal tentang dunia buku, penulis, dan juga hak cipta buku. Dalam keterangannya, UNESCO bilang tujuan dari perayaan Hari Buku Sedunia adalah untuk menghargai, menghormati, sekaligus juga memberikan apresiasi buat buku dan penulis di seluruh dunia. Perayaan ini juga mendorong masyarakat buat menemukan kesenangan mereka melalui membaca buku. Fun fact-nya nih ya, setiap hari atau setiap tahunnya UNESCO ini memilih ibu kota sebagai sebuah negara yang nantinya tuh bakal mempromosikan buku dan ngebaca lewat banyak aktivitas. UNESCO dan organisasi internasional yang mewakili 3 sektor utama industri dari buku penerbit, penjual buku, dan perpustakaan memilih ibu kota buku dunia atau World Book Capital selama 1 tahun. Nah, kota-kota yang ditetapkan sebagai ibu kota buku dunia UNESCO ini berkewajiban untuk mempromosikan buku dan ngebaca bagi semua usia dan kelompok di dalam dan lintas batas negara dan menyelenggarakan program kegiatan setiap tahunnya. Seru banget ya. Jadi ada satu wilayah di mana mereka akan sharing banyak tentang buku-buku itu gitu ya. Dan otomatis akan membangkitkan juga minat dan juga rasa penasaran orang untuk membaca. Nah dari Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay menetapkan Rio de Janeiro dari Brazil sebagai ibu kota buku dunia World Book Capital untuk tahun ini di tahun 2025. UNESCO dan juga Capital dari Komite Penasihat Ibu Kota Buku Dunia memuji demonstrasi Rio de Janeiro tentang pentingnya warisan sastranya beserta visi dan rencana aksi yang ditetapkan dengan jelas untuk mempromosikan sastra, penerbitan berkelanjutan, dan membaca di kalangan anak muda yang memanfaatkan juga dari teknologi digital. Ini adalah pertama kalinya kota berbahasa Portugis ditetapkan sebagai ibu kota dunia. Ya, jadi ibu kota buku dunia ini memang akan berubah-ubah setiap tahunnya. Perayaan Hari Buku Sedunia juga mendorong kita semuanya untuk lebih menghargai lagi orang-orang yang berkontribusi dalam memajukan bidang sosial dan budaya seperti penulis, ilustrasi, dan juga penerbit. Nah, adanya peringatan ini diharapkan bisa jadi momen kemudahan dalam mengakses buku dan juga merasakan manfaat dari membaca. Terus gimana sih cara ngerayainnya? Nah, untuk turut berkampanye di hari besar ini sesuai dengan tujuannya yang bisa dilakukan pertama adalah membaca buku of course ya. Kemudian kamu juga bisa mengunggah momen kamu membaca buku di media sosial. Soalnya bisa aja nih unggahannya tuh memantik orang banyak untuk membaca buku juga. Jadi bisa memanfaatkan atau juga bisa merasakan manfaat gitu ya dari ngebaca dari masing-masing orangnya. Nah, cara lainnya itu adalah dengan menyumbang buku yang kamu miliki lewat perpustakaan, sekolah, atau bahkan juga orang-orang di lingkungan kamu. Ini juga yang aku rasain kemarin karena aku lagi decluttering banget gitu ya. Ternyata banyak banget buku-buku yang ya karena aku udah baca, jadi aku ngerasa kayak sebenarnya pengen disimpan karena aku sayang sama bukunya dan emang aku suka sama isinya. Tapi di sisi lain aku ngerasa sebenarnya akan lebih baik kalau dimanfaatkan sama orang lain. Karena kalau aku punya waktu, mungkin aku akan lebih memilih untuk membaca buku yang lain supaya aku menemukan hal-hal baru lagi dibandingkan dengan membaca ulang buku-buku yang sudah aku miliki, sudah aku baca juga. Jadi kayaknya tuh rasanya pas sih kalau misalnya kita ada kesempatan, kita ada waktu, kita ada medianya juga untuk kemudian kita menyumbangkan buku-buku yang kita punya di rumah daripada numpuk dan nggak dimanfaatin. Betul, dan atau enggak juga mungkin bisa tuker-tukeran sama teman kamu gitu detikers ya. Karena ada teman gua tuh yang ngerasa buku tuh jangan bagus gitu. Karena kalau bisa lecek aja, artinya dia tuh udah beneran dibaca berkali-kali sama orang juga udah pindah-pindah tangan gitu. Kayak barusan aku sepertinya keidean untuk minjem sama Anas ya, nanti kita tukeran sama bukunya
Hai Min Sunim, aku nanti pinjem, kamu pinjem yang aku juga gitu ya. Nah, Detikers buat kamu nih yang pengen mulai baca lagi, mungkin butuh ada referensi baru, baca apa lagi ya, mungkin bacaan gue udah habis semua, atau mungkin baru mau mulai baca lagi, kita mau kasih rekomendasi 3 buku terlaris yang ada di Indonesia. Yang pertama nih, karangannya Eka Kurniawan, judulnya Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong. Ini kayak kebalikan ini ya, peribahasa yang sering kita dengarkan. Nah, jadi siapa sih Eka Kurniawan ini? Dia ini adalah penulis yang sebetulnya sebelum menulis buku novel Anjing Mengeong Kucing Menggonggong, dia tuh udah 8 tahun lamanya nggak menulis. Nah, buku yang diterbitkan sama Gramedia Pustaka Umum ini cuma berjumlah 130 halaman dan lebih ringan daripada biasanya. Nyeritain tentang Sato Reang, remaja laki-laki yang nakal luar biasa. Isi kepalanya riuh dan berisik juga, terutama semenjak dia umurnya 7 tahun ketika sang ayah berkata kepadanya, sudah saatnya kau menjadi anak soleh. Oh, ini buat yang butuh referensi-referensi novel bisa ya. Kemudian yang kedua ini mah my favorite author juga of all time ya, Dia Lestari. Aduh, ini salah satu perempuan paling talented yang ada di Indonesia menurut gua. Dia selalu hadir dengan karya yang gak biasa dan juga di luar perencanaannya ya. Lewat buku berjudul Tanpa Rencana, ini ada 18 cerpen dikumpulin ceritanya dan juga puisi-puisi yang akan bikin kamu hanyut dengan setiap kisah di baliknya. Penulis dari Supernova ini juga sengaja memasukkan reunian para karakter yang ada di buku-buku sebelumnya. Jadi mungkin buat kamu yang sebelumnya udah sering baca bukunya Dewi Lestari, berarti agak sedikit nostalgic ya kalau misalnya pas bacain buku Tanpa Rencana ini. Sampai dibikin lagu kan? Yang mana? Tanpa rencana dirimu ku tinggalkan. Enggak, itu juga bukan tanpa rencana ya. Tanpa ini, undangan iya. dirimu. Ini Dewi Lestari bukan Desi Lestari ya. Maaf teman-teman. Desi Ratnasari Sorry banget. Ya. Terima kasih. Enggak apa-apa ya. Jadi Tanpa Rencana ini jadi kejutan menarik di penghujung 2024. Jadi bukunya salah satu terbitan yang terbaru Detikers, dan tentu saja mencuri perhatian nih buat kamu para penggemar buku. Dan juga ini last but not least ada salah seorang YouTuber kita juga, YouTuber tanah air dan juga seorang stand up komedian tanah air ya, salah satu foundernya stand up komedi Indonesia juga, Bang Radit alias Raditya Dika. Karena gue juga mengalami ya masa-masa gue pertama kali kenal ya secara online, tentu saja Bang Radit ini dari blognya dia yang saat itu udah dibukuin jadi apa sih, Cinta Brontosaurus ya, sama yang sebelumnya Kambing Jantan Detikers. Jadi Manusia Setengah Salmon udah agak baru ya, itu gue belum baca, nanti mungkin ada yang punya Detikers, aku mau pinjem ya. Oh iya benar. Di bukunya yang sekarang juga nyeritain tentang musisi, karena dia bikin Timun novel Jelita ya? judulnya Timun Jelita gitu. Biasanya kan buku-buku tuh berkaitan dengan hewan ya, yang kaitannya fauna. Nah dia bikin ini semuanya plant based ya, alias tanaman-tanaman. Jadi kemarin dia bikin novel komedi dan juga 4 lagu dari karya berjudul Timun Jelita gitu. Di Timun Jelita ini nyeritain tentang seorang akuntan freelance namanya Timun yang punya keinginan buat ngeband dan berkarya di bidang musik. Sayangnya karena dianggap si Timun Jelita ini tuh terlalu tua buat ngeband di umurnya, dia akhirnya kesulitan ketemu temen yang bisa diajak bermusik. Tapi ceritanya akhirnya si Timun ini ketemu sama Jelita, seorang sepupunya yang masih kuliah, dan dari situ karya musik duo Timun Jelita akhirnya rilis. Kurang lebih gitu tuh petualangan dari Timun Jelita. Silakan Detikers ya, mungkin boleh dicari 3 rekomendasi karya anak dalam negeri tadi, ada dari Raditya Dika, Dewi Lestari, dan juga ada dari Eka Kurniawan. Tapi mungkin sejalan gitu ya dengan tadi kan ada Hari Buku Sedunia, terus udah gitu juga emang ada kayak ibu kotanya masing-masing gitu ya, yang setiap tahunnya akan berganti-ganti dengan kedekatannya bersama buku. Buat aku pribadi, terlepas dari lo punya bukunya, atau lo punya e-booknya, atau bahkan lo baca blog-blog gitu ya, intinya adalah coba deh tingkatkan dulu keinginan kamu untuk membaca, karena ya mungkin menurut aku pribadi masih sama kok gitu ya, sama seperti zaman dulu kita dikenalkan dengan buku itu adalah jendela dunia. Ya betul, sekarang ada Google, tapi banyak hal yang mungkin kita nggak tahu nge-googlingnya apa gitu ya, gimana cara kita mendapatkan ilmu-ilmu yang informasi-informasi kecil yang kemudian bisa dibawa sampai dengan kita saat ini itu kadang-kadang bisa didapatin dari buku gitu. Kayak gue baca bukunya Ika Natasha, terus gue baru tahu kalau ternyata 11 menit pertama penerbangan itu, ya? Itu tuh emang masa-masa krusial gitu. Begitupun juga dengan kita berkenalan dengan orang, ya bisa dihubung-hubungin sampai segitunya lah, dan akhirnya kita berkenalan dengan banyak hal yang
buat aku sendiri tuh jadi kayak oh iya ya menarik juga ya pembahasannya. Iya benar. Seperti halnya bukunya Dewi Lestari, ada satu buku yang gue suka banget judulnya Madre. Itu gue sesuka itu karena akhirnya gue berkenalan dengan, awalnya kan gue pikir kayak oh it's a magical ya, ketika lo membuat satu adonan yang kemudian bisa apa ya kayak bertumbuh gitu ya. Tapi kemudian aku berkenalan dengan kombucha yang juga ya kurang lebih kan sama gitu basicnya. Ada bahan-bahan tertentu yang kemudian emang bertumbuh dan emang akhirnya jadi kayak madre alias ibunya. Jadi wah gila, gue sampai sekarang masih keingetan buku yang satu itu dan gue jatuh cinta sekali sama buku yang satu itu. Tuh ya, apalagi kalau bacanya novel ya, kadang ya mungkin madre di bayangannya Aryo dengan madre di bayangan gue tuh akan berbeda gitu loh. Jadi itu yang bikin jadi menarik banget karena kita tuh akan bermain dengan imajinasi kita sendiri juga, The Tickers. Ya, Ika Natasha juga by the way one of my favorite author. Kamu kalau baca bukunya bagus-bagus banget, The Tickers dan No Wonder kan, karena hampir beberapa novelnya Ika Natasha kan dijadikan film juga ya, karena memang sebagus itu. Jadi itulah dia The Tickers ya. Kalau kamu mau mendukung juga para penulis-penulis dalam negeri dengan membaca karya-karyanya, silakan nih, mungkin bisa dicari sekarang apakah sudah online belinya gitu, atau mungkin bisa dicari tadi dari penerbitnya. Dan kalau misalnya masih suka datang ke toko buku which is good ya, mungkin bisa kamu cari juga ke sana. Selamat membaca, jangan lupa untuk biasakan membaca dan jangan dipaksakan untuk kayak sekali baca tuh langsung banyak, enggak, The Tickers. Kadang kayak cuma satu halaman doang, atau mungkin satu chapter tuh kebanyakan start dengan kayak buka aja dulu bukunya. Karena biasanya once kita udah start The Tickers, kadang kita suka nggak mau kalau cuma baca satu halaman doang, minimal satu lembar atau 2 halaman gitu. Tapi ternyata kalau kamu udah keasikan, ya udah bisa lanjut, ternyata jadi banyak banget juga. Dan kemarin juga gue menemukan tips nih untuk suka baca lagi. Kalau emang kamu nggak suka sama bukunya, do not force to finish that book. Jadi nggak apa-apa banget kalau ternyata kamu kayak gue nggak vibing nih sama bukunya, gue mau ganti yang lain aja, nggak apa-apa. Jadi cari aja buku bacaan yang memang bisa bikin kamu tenggelam dan berlarut-larut di dalamnya. Selamat berimajinasi dan juga selamat membaca buku dengan lebih rajin lagi, The Tickers ya. Ingat, ini adalah obat untuk melawan gempuran doom scrolling terhadap sosial media yang sangat merusak distraksi kita gitu. Untuk kamu bisa stay fokus adalah obatnya dengan membaca lagi dengan jangka waktu yang cukup lama. Oh, atau enggak mungkin teman-teman juga ada yang ngebaca tapi lewat sosial media juga nih. Soalnya ada beberapa akun yang menurut aku juga menarik untuk kita baca gitu. Dan intinya adalah memperkenalkan untuk memulai membacanya aja gak sih? Boleh ya. Atau enggak kayak misalnya kayak di X gitu ya, thread-thread yang panjang juga it's a good thing sih, The Tickers, karena pasti bacanya nggak cuma 140 karakter kan. Pasti lo baca berjilid-jilid lah ibaratnya gitu. Itu jangan juga cuma bisa. nonton video doang kalau di X ya. Video apa sih lo biasanya? Macam kadang-kadang meme itu banyak. Aduh. Udah, ini kita lagi bahas India-Indiaan gitu. Indian tuh kejar-kejaran ya? Iya. Kejar-kejaran. Teng. Tahu. Enggak, kalau dulu kan 2 menit 20 detik. Kalau sekarang mah enggak, 10 menit juga ada sekarang. Ada sampai 23 menit juga ada. Kalau yang cuma detik mah GIF kali ya, yang kayak gerakan doang, bener. kayak boomerang. Kan sampai keluar lah kalau sekarang. Kayak muncul gitu ya 3D. Apa? Mic. Mic-nya. Kita akan mendengarkan storytellingnya. Oh mati. Baik. Kemarin soalnya di-abuse ya. Karena kita banyak tamu. Ini almarhum guru bahasa Indonesia Almarhum guru bahasa Indonesia waktu SMA? Iya, pernah bikin program di SMA. Bikin program. SMP dan SMA. Gemar membaca. Satu hari itu dia bikin program yang gemar membaca. Jadi kita harus membawa buku kesukaan kita untuk dibaca di hari itu. Mungkin ketika itu semua orang merasa membosankan kali. Pikir kayak gurunya pasti nggak mau kerja nih, makanya nyuruh kita baca buku doang dibawa dari rumah gitu. Iya, terus seperti tidak diawasin gitu, ya udah kita Baca aja baca aja dan segala macam. Tapi setelah dewasa ini terus mikir, oh ternyata ini ya ternyata si Ada maknanya ya. maknanya nih, terus ada ternyata dia visioner nih, ternyata emang tingkat minat baca di Indonesia kan sempat Rendah ya. di 2024 emang kita sempat naik lagi tuh tingkat minat baca kita. Oh, good. BPS. Alhamdulillah. Apa ya, istilah minat baca kita tuh lagi meningkat tuh di 2024 tuh, minat baca kita tinggi. Wow. Padahal sempat UNESCO tuh tahun 2024 atau 2023 sempat bilang tuh minat baca kita cuma 0,001.
Ya. Dan Ini- sekarang ada peningkatan lagi ya. Ini dari Badan Pusat Statistik BPS ya, tingkat minat baca Indonesia di tahun 2024 itu menunjukkan peningkatan, tapi memang masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Ya. Tingkat gemar membaca nasional itu mencapai 72,44. Wow. Dan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang cuma mencapai 66,7 doang. Dan ya, tapi tetap indeks aktivitas literasi membaca itu sebenarnya masih rendah, sekitar 38,1% kalau dari Badan Pusat Statistiknya gitu katanya. Tapi seenggaknya kita ada kenaikan grafik ya guys ya. Jadi keep up the good work ya. Apalagi sekarang dengan adanya peringatan hari kayak gini kita sering-sering ingat aja gitu bahwa membaca harus digalakan lagi gitu. Dan juga mungkin kalau gue ngelihatnya kadang meskipun udah lama nggak baca gitu ya, misalnya lo lagi di coffee shop atau lagi di tempat tunggu, kalau ada majalah gitu ambil aja guys, baca aja gitu, jangan kebiasaan main handphone mulu gitu, karena kadang mungkin udah bosan gitu ya dengan handphone, karena lagi-lagi kalau misalnya nge-scroll sosial media tapi bukan yang baca lah let's say gitu ya, itu tuh kayak kita yang ketarik energinya, jadi makanya kadang suka pusing gitu, suka kayak nggak enak aja moodnya. Sedangkan kalau misalnya kita baca dari buku atau dari novel atau even dari magazine tuh kayak kita yang mengabsorpsi energi dari si pemikiran orang lain yang sudah dituangkan dalam kata-kata lewat tulisan gitu. Jadi kadang kita suka kayak ngerasa fokus dan enak aja karena ya itu tadi the power of membaca ya. Dan benar kata Tripama tadi, kalau dari data UNESCO tuh minat baca masyarakat Indonesia cuma 0,001. Jadi bahkan tuh gak nyampe 0,1 ya, 0,001 coy. Jelek banget ya angkanya. Garing guys. Garing. Garing nih garing. Cica Galing. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Garing guys. Garing. Garing nih garing. Cica Galing. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Garing guys. Garing. Garing nih garing. Cica Galing. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Garing guys. Garing. Garing nih garing. Cica Galing. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka.